yang di Pulau Bekasi. Kosong, disterilkan apa mobil-mobil untuk masuk Roro, tapi tank masuk di situ. Akhirnya apa artinya? Artinya adalah presiden aja, padahal datang presidennya di Muntai itu cuma paling lama 30 menit. Itu udah lama masalah. Dia datang, nanam mangrove, pulang. Tapi persiapannya luar biasa. Nah ini bukan pejabat yang kita sambut Pak, ini bukan orang hebat, tapi yang kita sambut Sayyidus Syuhur, penghulunya daripada bulan-bulan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu bulan suci Ramadan. Jadi yang dilakukan Sohibul Bait, Bapak Tri dan sekeluarga adalah salah satu supaya kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dan kita melakukan aktivitas di bulan suci Ramadan dengan penuh keikhlasan dan penuh kesyukuran. Nah, saya mau pesan Pak, nanti bulan suci Ramadan, Ibu Bapak rame-rame lah datang ke masjid malam pertama sampai malam terakhir. Jangan malam pertama ramai, pertengahan mulailah cuman tinggal imam sama beberapa makmum. Udah malam 29 imam sama satu orang muadzin, dah selesai. Yang lain ramai juga Ustaz, di mana? Living World, Mall SKA, kemudian Transmart, ramai di situ. Jadi saya pesankan di akhir-akhir Ramadan itu Ibu Bapak yang Allah muliakan, kita juga harus ramai. Kenapa? Karena di ujung Ramadan tersebut disitulah pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan lihat ini orang serius ketika di bulan suci Ramadan. Buktinya apa? Oh, buktinya dia istiqomah, dia tetap eksis dan silakan yang ada masjid di sekitar ramaikan, yang ibu-ibu ramaikan, nggak ada masalah. Yang bapak-bapak lebih ramaikan lagi. Silakan di surau, silakan. Kita rumah ibadah di Indonesia ini banyak macam-macam Pak. Ada namanya surau, ada namanya langgar. Jadi sholat itu di langgar. Ada namanya langgar. Hah? Iya betul. Jangan apa? Syahadat. Kemudian ada musola, ada masjid. Di Pekanbaru macam Pak. Masjid itu ada 4. Masjid Paripurna punya kelurahan, masjid besar punya kecamatan, masjid agung punya kota, masjid raya punya provinsi. Makanya An-Nur itu disebut Masjid Raya An-Nur. Masjid Agung Ar-Rahman disebut Agung karena milik kota. Tapi substansinya sama. Apa dia? Sama-sama tempat ibadah. Maka ramaikan, ajak anak-anak. Dan saya pesan buat bapak-bapak, jangan bentak anak-anak kita ketika berada di masjid, ketika lari-larian. Kenapa? Karena kalau kita bentak mereka, maka teringat dalam memori dia. Jadi anak ini Pak seperti kaset kosong Bu, kertas putih. Ketika kita bentak, maka 5-10 tahun yang akan datang dia nggak mau lagi datang ke masjid. Kenapa? Karena dalam memori dia, setiap saya datang ke masjid pasti saya dibentak, maka dia nggak mau datang. Akhirnya dia pergilah, maaf, tempat kelabing, tempat diskotik, tempat-tempat yang dibenci oleh Allah gara-gara ulah. Jadi saya pernah ceramah tempat di masjid TNI kan, Pancasila kan. Saya bilang, Bapak jangan bentak anak-anak. Selesai saya ceramah, datanglah salah satu bapak. Pak Ustaz, saya ini paling sering bentak anak di masjid. Bising betul, tak tahan saya batalkan sholat, saya bentak. Gimana solusinya? Saya bilang, Pak, silakan letak di sab khusus anak-anak belakang. Udah kami buat dah Pak Ustaz, katanya. Belum selesai imam walad dhalid, bising dia, aku saya batalin, saya bentak. Baik, kalau nggak mempan begitu Pak. Yang kedua, saya lihat masjid ini besar, banyak security-nya. Tolong satu orang security jaga, saya bilang. Security itu ditunggu sama anak sekalian. Yang ketiga, kalau nggak mempan, maka boleh Bapak kalau bawa anak letakkan di sisi kita. Jadi anak itu ada pertama namanya sobi. Sobi itu kalau kita bilang apa kabar, dia nggak bisa jawab, berarti dia sobi. Berarti yang kayak gini nih di rumah saja. Yang kedua, kategori anak itu namanya mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Bisa membedakan mana barang yang membahayakan dia, mana yang tidak. Bisa membedakan mana yang membuat dia ini baik atau tidak. Mumayyiz. Ada nanti ini namanya anak yang ketiga, namanya baligh. Baligh itu apa? Anak juga, tapi sudah ditandai yang laki-laki, maaf bahasa, yang perempuan ditandai dengan keluarga darah lain. Nah, yang boleh dibawa ke masjid itu anak mumayyiz, yang sudah bisa membedakan, yang sudah bisa bicara, nggak apa-apa, letakin di saf depan Bapak. Nggak akan memutus saf. Oh, begitu Ustaz, ya boleh letakin. Tapi kalau anak yang sobi tadi, jangan diletakin atau jangan dibawa ke masjid, cukup di rumah saja. Berarti anak-anak yang
akan memutus sah. Kalau bapak bisa pertama, tidak akan memutus. Itulah masalahnya Ustaz. Apa masalahnya Pak? Di tempat kami ini Pak Ustaz, orang-orang tua ini tak pernah ke masjid, anaknya disuruhnya ke masjid. Oh begitu, anaknya disuruh ke masjid, orang tuanya di rumah. Ngapain Pak di rumah? Nonton sinetron Ikatan Cinta sama Indosiar Suara Hadis. Itulah gak ada masalah. Kita kalau ke masjid bawa anak, kita juga ikuti masjid. Maka ramaikan. Kenapa? Karena kalau anak ramai Pak di masjid, kita tidak khawatir 10 tahun yang akan datang, insya Allah musola, masjid, tempat bapak berada, insya Allah tetap akan ramai. Makanya mari sama-sama kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh keikhlasan, ketawaduan. Kemudian yang kedua, ibu-ibu nih, saya pesan juga, Bu, Ibu kalau buat acara Ramadan biasanya ada buka puasa. Itu rutin saya perhatikan, buka puasa. Silakan buat buka puasa, tapi ingat sholat maghribnya jangan tidak dilakukan. Ini banyak ketika bukber bersama komunitas ini, persatuan ini, ikatan alumni ini, ketika dibuat maghribnya lewat. Kenapa maghribnya lewat? Nggak sempat sholat Ustaz. Ini justru lebih besar dosanya karena memprioritaskan sunnah. Kan buka bersama itu kan ibu bapak secara bersamaan itu bukan wajib hukumnya. Yang wajib itu membatalkan setiap yang kita makan ketika matahari terbenam. Maka yang sunnah diutamakan, yang wajib ternyata dikesampingkan. Maka silakan acara buka, tapi cari mana tempat yang kira-kira memungkinkan ibu bapak untuk bisa sholat secara jamaah. Karena lagi tradisi yang aneh-aneh itu kita lakukan sehingga kita meninggalkan kewajiban. Kemudian kalau acara buka di Pak Nabi itu Bu, Nabi itu kalau acara buka bersama sama sahabat, Nabi itu luar biasa, dia makannya sedikit Bu, makannya sedikit. Nabi itu suruhnya sahabat itu buat makan Bu, baru Nabi makan. Itu Nabi. Jadi saya pernah lah Pak, saya tuh setiap tahun tuh rutin safari Ramadan bersama bupati kan, diundang terus kan. Jadi Nabi itu saya ingat, Nabi itu suruhnya sahabat makan dulu, beliau belakangan. Jadi saya buatlah, selesai saya ceramah, buka puasa, saya doa Allahumma laka sumna wa bika amanna, saya sholat maghrib, saya ingat ada jamaah, saya suruh dulu jamaah makan dulu Pak, baru saya belakangan. Pas giliran saya belakang Pak, tinggal kulit bawang lagi. Tak bisa saya buat macam Nabi Muhammad. Makanya Bapak yang Allah muliakan, itu saja pesan-pesan kita menyambut bulan suci Ramadan. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa. Sebelumnya kita beristighfar dan kita ikhlaskan doa ini untuk almarhum Ayahanda Haji Suyono Mangku Siswono dan Ayahanda Haji Tengku Mansur Muhammad dan Ibunda Hajah Sri Sumiati dan Ibunda Hajah Nurmiyah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma awsil thawaban ma qara'na fi hadzal mahalli ya Allah minal Qur'anil azim hadiyatan ila arwahi haj Suyono Mangku Siswono wal haj Tengku Mansur Muhammad wal hajjah Sri Sumiyati wal hajjah Nurmiyah. Allahumma firlahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wagsilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihim minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa qihim fitnatal qabr wa adzaban nar.
Allahumma ja'al qabrahum ya Allah rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Allah, di siang hari ini ya Allah kami berkumpul sambil mengadahkan tangan mengharap ampunan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Bagi orang tua kami yang masih hidup ya Allah, panjangkanlah usia mereka, sehatkanlah ayah kami ya Allah, sehatkanlah ibu kami. Jadikan ya Allah hari-harinya senantiasa dalam keberkahan-Mu. Cukupkanlah rezeki mereka ya Allah. Bagi orang tua kami yang sudah tiada, kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa ayah kami ya Allah, ampunilah dosa ibu kami. Jadikan ya Allah kain kafan yang melekat di tubuh ibu kami, kain kafan yang melekat di tubuh ayah kami ya Allah, kain sutra terbaik-Mu, sehingga orang tua kami di alam barzah merasakan kenikmatan kubur. Allahumma ya Allah, kumpulkan kami bersama mereka ya Allah di surga-Mu bersama Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, berkahi yang hadir di tempat ini, berkahi sahibul bait ya Allah. Andai ada di tempat ini yang sakit ya Allah, sehatkan ya Allah. Andai ada di tempat ini yang mempunyai hutang ya Allah, berikanlah ya Allah solusi agar segera menyelesaikannya. Andai ada di tempat ini ya Allah yang belum memiliki jodoh ya Allah, perkenankan jodohnya ya Allah. Andai ada di tempat ini ya Allah yang belum memiliki keturunan, maka anugerahkan keturunan yang soleh dan solehah. Allahumma ya Allah, berkahilah bulan Sya'ban ini ya Allah, dan sampaikan hajat kami berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Allahumma sholli ala ikhwanina wal mujahidin wal mustaqifina fi biladi Palestin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya